memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan atas anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat cinta-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini kami rendahkan hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami naikkan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat pertolongan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami siap untuk bersorak bersuka cita memuji dan meninggikan nama Yesus Raja di atas segala raja. Mari semua umat Tuhan yang siap memuji memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kau dahsyat dan ajaib Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara
dahsyat dan besar Tuhan. Mari semua Tuhan dimanapun kita berada. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari dimanapun kau berada, mari bersorak memuji namanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Perkasa, haleluya. Sore kemuliaan bagi Allah kita. Sungguh Kau yang perkasa dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mengandalkan Kau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami telah melihat bukti kebesaran kasih-Mu Tuhan. Kau yang telah menderita menggantikan kami. Kau yang telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu. Izinkan kami hidup untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ini kami umat-Mu Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
terbaik. Kau sungguh baik, Engkau ajaib Tuhan, kesetiaan-Mu besar. Dengan apa akan ku balas pengorbanan-Mu? Biarlah hidupku menyenangkan-Mu, biarlah mulutku memuji-Mu Yesus. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Sang Raja, Allah yang hidup, Allah yang bertata di bumi di surga. Segala kemuliaan bagi-Mu, Allah yang kudus. Kinabashe, kinabase, haleluya. Kinabashe, kitekiara. Sungguh ajaib hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu. Yesus telah menyembuhkan segala penyakit-Mu. Yesus yang telah menebus hidup-Mu dari lubang kubur, yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat-Mu dengan kebaikan, sehingga masa muda-Mu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Hanya Engkau-lah tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Engkau-lah tempat kami berharap. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau telah buktikan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kau Allah yang hidup, dahsyat dan berkuasa di hidup kami Tuhan. Sungguh tiada yang lebih indah selain nama-Mu Yesus. Saat ini siapkan roh jiwa tubuh kami Tuhan. Berbicara Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Buka mata telinga hati rohani kami, dimanapun kami berada. Kami rindu mengalami pribadi-Mu lebih lagi di hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, setiap yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dibangkitkan, yang mati imannya dibangkitkan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, Kau yang menaruh perkataan firman-Mu di lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang siap bagi kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kami seluruh jemaat JKI MCC beserta seluruh umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Mazmur 91.
Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Kami ingin memaklumkan bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kami, tempat yang aman bagi kami. Dialah Allah kami, dan kami mempercayakan diri kepadanya. Karena Tuhan melepaskan kami dari setiap perangkap dan melindungi kami dari wabah penyakit yang mematikan. Tuhan akan melindungi kami dengan sayap-Nya. Janji-janji Tuhan yang selalu digenapinya merupakan pakaian perang kami. Sekarang kami tidak usah takut lagi akan kegelapan, atau akan mara bahaya pada siang hari, atau akan wabah penyakit maupun malapetaka pada pagi hari. Walaupun 1000 orang jatuh di samping kami, walaupun 10.000 orang mati di sekeliling kami, yang jahat tidak akan dapat menjamah kami. Kami akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi kami tidak akan turut dihukum. Karena Yahweh Tuhan adalah perlindungan kami. Kami memilih Allah yang di atas segala Allah untuk melindungi kami. Mana mungkin kejahatan dapat mengejar kami, atau tulah datang mendekat, karena Tuhan memerintahkan para malaikat-Nya untuk melindungi kami kemanapun kami pergi. Malaikat Tuhan akan menuntun kami, supaya kami tidak terantuk pada batu-batu di jalan. Dengan iman kami dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa, ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kami, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan akan membuat kami besar, karena kami percaya akan nama Tuhan. Pada waktu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong kami dalam kesulitan kami dan melepaskan kami, serta memberi kami kehormatan. Tuhan akan mengaruniai kami panjang umur dan memberi kami keselamatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan serta janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini pasti terjadi, digenapi di dalam kehidupan kami setiap umat yang percaya dan mengasihi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa Bapak Ibu sehat-sehat saja. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Tiba waktunya kita akan sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Doa saya setiap kita boleh mengalami janji Tuhan, setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan firman-Nya, dan hidup kita diubahkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu, dan oleh kekuatan roh-Mu dan oleh tuntunan-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema untuk kita belajar firman Tuhan, yaitu temanya kemurahan hati membuka pintu berkat. Kemurahan hati membuka pintu berkat. Tentunya dalam topik ini saya mengajak kita untuk kita mengalami sebuah kemerdekaan dalam finansial. Kita mengalami yang namanya kemerdekaan dalam keuangan kita. Kita mengalami di mana ekonomi kita pun mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-17. Amsal 11 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang
kejam menyiksa badannya sendiri. Saudara, dibandingkan antara orang yang murah hati dan orang yang kejam, berarti orang yang kejam itu orang yang tidak punya kemurahan, orang yang tidak punya belas kasihan. Tapi perhatikan, Amsal, di dalam Amsal 11 ini dikatakan bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya kalau kita sadari kebenaran firman Tuhan, bahwa kemurahan hati itu akan mendatangkan berkat buat diri kita sendiri. Waktu kita murah hati, sebenarnya kita terima berkat untuk diri kita sendiri. Nah, seringkali banyak orang Kristen, mereka yang menjalani kehidupan kekristenannya, mereka susah untuk murah hati. Karena pada dasarnya kita selalu berpikir bahwa kalau saya murah hati, nanti buat saya apa? Kalau saya murah hati, nanti siapa yang ngasih ke saya? Saudara, kunci untuk kita ngalami kelimpahan, kunci untuk kita ngalami terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi adalah waktu kita punya hati yang murah hati. Bapa memberikan sebuah contoh bahwa Bapa di sorga murah hati, maka Dia berikan anaknya yang tunggal bagi kita sebagai penebusan dosa. Waktu hatimu murah hati, itu mendatangkan berkat atas dirimu sendiri. Tapi kalau engkau kejam, engkau enggak punya kemurahan hati, engkau tidak punya belas kasihan, engkau sedang menyiksa dirimu sendiri. Maka mana yang kau pilih? Maka hari ini saya mengajak kita untuk memilih tentang kemurahan hati. Waktu engkau murah hati, Tuhan itu tahu apa yang kau perlukan, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Waktu engkau murah hati, engkau sedang mendatangkan berkat dalam dirimu sendiri. Katakan amin. Yang kedua, saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, dalam ucapan bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus mengajar, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Perhatikan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kata berbahagia dipakai kata makarios, kata diberkatilah dalam bahasa Inggris. Diberkatilah orang yang murah hati. Kalau murah hati itu sudah ada dalam hidupmu, Tuhan berkata, berkat Tuhan ada atasmu. Waktu engkau murah hati, engkau punya belas kasihan, engkau tidak mementingkan dirimu sendiri, perhatikan, kata berbahagialah menjadi bagian dalam hidupmu. Selanjutnya, orang yang murah hati terima berkat yang kedua, mereka akan beroleh kemurahan. Benar seperti yang Amsal tadi katakan, bahwa orang yang murah hati itu akan mendatangkan berkat kepada dirinya sendiri. Siapa yang murah hati mendatangkan kemurahan juga atas dirinya sendiri. Apa yang kau tabur itu juga yang akan kau tuai. Engkau menabur kemurahan hati, engkau menuai kemurahan yang jauh lebih banyak daripada yang engkau taburkan. Prinsipnya jelas. Saudara, memang kau nabur tidak untuk mengharapkan lebih banyak, bukan. Kita menabur dalam kemurahan. Janji Tuhan jelas buat kita, supaya apa yang engkau taburkan, engkau ketika engkau murah hati, maka engkau juga akan menuai kemurahan yang Tuhan sediakan bagi orang yang murah hati. Maka percayalah, saat engkau memiliki hati yang murah hati, engkau punya hati yang penuh belas kasihan, sesungguhnya engkau sedang mendatangkan kemurahan yang dahsyat dalam hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, keturunanmu. Nah, ini yang perlu kita taruh dalam hidup kita. Kenapa saudara saya mulai dari hal ini? Karena dalam beberapa waktu, dalam intimate worship, dalam doa penyembahan, doa terobosan waktu malam hari, ada banyak orang yang bergumul untuk mengalami pemulihan dalam usaha, pemulihan dalam keuangan, pemulihan ekonomi karena ditipu, dia salah mengambil keputusan sehingga terlilit hutang piutang yang dia tidak tahu kapan selesainya. Saya hanya mau sampaikan sesuatu yang berbalik dengan dunia. Kalau dunia berkata gini, waktu engkau terlilit hutang maka mengiritlah, atau justru engkau mulai hiduplah dengan semua yang ada, dengan yang penting untuk dirimu sendiri. Kalau saya belajar dengan prinsip kebenaran Tuhan, saya menemukan bahwa orang yang ingin mengalami pemulihan dalam kehidupannya, dia harus belajar untuk murah hati. Saudara, kenapa sampai banyak hal di mana kita mengalami kita terpuruk dalam ekonomi kita, bahkan kita terlilit hutang? Coba cek,
Apakah pengelolaan keuanganmu salah? Apakah tujuannya salah? Waktu engkau mengelola keuangan dalam hidupmu salah, engkau mengelola setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu salah, maka juga engkau akan menuai akibat yang tidak baik dari sana. Bisa jadi engkau terikat dalam kemiskinan, engkau terikat dalam pergumulan masalah keuangan, pasti. Yang kedua, ketika engkau salah untuk memiliki tujuan dari setiap berkat yang Tuhan taruh dalam hidupmu, maka hal yang sama yang terjadi adalah engkau juga akan mengalami hal yang salah juga. Dari apa? Ketika engkau memiliki tujuan yang salah dari berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Maka saudara, yang perlu engkau taruh dalam hidupmu hari ini adalah coba cek di area hidupmu. Maka kalau ada pengelolaan yang salah, coba cek hatimu. Apakah hatimu hari ini dikuasai cinta akan uang atau tamak atau serakah? Atau justru engkau ketika engkau mengalami berkat Tuhan, engkau menjadi orang yang murah hati atau menjadi orang yang sebaliknya? Coba cek hati kita. Kalau hari ini ada yang salah, bertobat, mohon ampun sama Tuhan. Yang kedua, hari ini saya mengajari, saya sampaikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, murah hatilah saudara. Justru dalam kekuranganmu, murah hatilah. Waktu engkau murah hati, engkau akan menerima kemurahan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Saudara, belajar dari janda miskin yang hanya punya 2 peser 1 duit, tapi dia memberi dalam kemurahan hatinya kepada Tuhan. Saya percaya janda ini juga menerima berkat dari Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang yang murah hati, dia sadar karena dia mempercayai Tuhan, segala berkat yang dia terima adalah datang daripada Tuhan. Maka hal yang sama hari ini, saya mau Bapak Ibu hari ini lihat hatimu. Apakah engkau murah hati, atau engkau malah justru menjadi orang yang serakah atau kikir? Kalau engkau kikir, engkau pelit, engkau susah berbelas kasihan kepada orang lain, pantas. Maka ketika engkau hari ini mengalami kondisi terpuruk, kondisi hari ini kau bergumul dalam masalah keuanganmu, engkau susah terima kemurahan. Kenapa? Karena jelas yang murah hatilah yang akan terima kemurahan. Kalau engkau hanya berpikir untuk diriku dan diriku dan diriku dalam masa di mana engkau sedang mengalami kekurangan, justru itulah yang akan membuat engkau semakin terpuruk. Tapi kalau engkau belajar untuk engkau bermurah hati di tengah kondisimu yang terpuruk, bermurah hati, saudara, bermurah hati tidak harus dalam hal keuangan. Engkau bisa bermurah hati dalam banyak hal, tapi yang jelas di hatimu harus keluar di mana kasih Tuhan, belas kasihan itu mengalir. Maka hidupmu akan mengalami pemulihan di sana. Kemurahan Tuhan akan mengalir dahsyat di sana. Nah, saya lihat banyak orang seperti ini. Dia ingin mengalami pemulihan dalam ekonominya. Dia ingin mengalami pemulihan dalam soal hutangnya yang sudah menghimpit dia. Bahkan dia berkata, Tuhan, di mana engkau ketika aku berhutang? Pertanyaan saya, waktu saudara diberkati Tuhan, apakah engkau ingat Tuhan? Banyak orang ingat Tuhan waktu dia dalam kondisi susah. Waktu dia diberkati, dia lupa Tuhan. Dia bahkan susah untuk bermurah hati. Tapi dengar, hari ini justru dalam kekuranganmu, murah hatilah. Murah hatilah, engkau akan terima kemurahan daripada Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi prinsip kerajaan surga. Waktu engkau bermurah hati di tengah kondisimu yang kekurangan, sesungguhnya engkau sedang memiutangi Tuhan untuk Tuhan menyatakan firman ini tergenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Selanjutnya saudara, Lukas 6 ayat yang ke-36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, renungkan ini. Bapa kita punya sebuah sifat nature ilahinya, murah hati. Jadi kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anaknya, kalau Bapa kita murah hati, maka harusnya, sudah seharusnya kita pun murah hati. Jadi kalau engkau enggak murah hati, engkau bukan mewarisi sifat Bapamu. Betul? Berarti engkau sedang mewarisi sifat yang lain yang bukan sifat Bapamu. Saudara, renungkan ini. Orang yang murah hati adalah orang yang sebenarnya dia hidup dalam karakter ilahi.
Tapi hari ini dunia membuat kita tamak. Dunia mengajak kita, menawarkan kepada kita untuk serakah. Dunia mengajarkan kita untuk kita menjadi sombong. Dunia untuk mengajarkan kita menjadi egois. Tapi kalau engkau hari ini ikutin apa yang menjadi pesan firman Tuhan, Tuhan punya karakter, nature ilahi, sifat ilahi, salah satunya murah hati. Dia penuh belas kasihan. Sama hari ini, apakah apa yang terjadi dalam hidupmu selama ini engkau menjalani hidupmu dalam kemurahan hati, atau sebaliknya engkau selama ini ketika engkau diberkati, engkau memakai setiap berkat Tuhan itu dengan semaumu tanpa engkau punya belas kasihan, bahkan engkau cenderung menjadi orang yang kikir, yang tamak dan mengejar kekayaan, hatimu dipenuhi dengan cinta uang. Kalau itu yang terjadi dalam hatimu, pantas engkau ngalami banyak hari ini masalah dalam keuangan. Tapi dengarkan baik-baik, saat engkau murah hati, sebenarnya engkau sedang menanam benih, di mana benih itu suatu kali engkau tuai dengan kemurahan juga yang akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, orang yang murah hati akan diberkati juga dengan kemurahan. Saya percaya prinsip ini. Saya dulu dibesarkan dalam keluarga yang sangat kental sekali dengan kehidupan budaya Tionghoa. Budaya Tionghoa mengajarkan murah hati. Kalau ada orang yang kekurangan, kalau engkau bisa bagi-bagi dengan dia. Karena waktu engkau murah hati, engkau ini sedang berbuat untuk kehidupan nanti. Mereka percaya seperti itu, ada sesuatu yang engkau tuai. Mungkin bukan engkau, tapi anakmu yang akan menuai, keturunanmu akan menuai kemurahan. Saudara, makanya kenapa kita harus baik, kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena sesungguhnya Bapa kita sudah memberi teladan. Dia sangat murah hati. Dia memberi anaknya kepada kita justru saat kita berdosa. Dia tunjukkan kasihnya kepada kita saat kita berdosa. Pertanyaan saya, apakah hari ini engkau menjadi orang yang murah hati, atau menjadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan atau dengan sesamamu, dengan berkat Tuhan yang titipkan dalam hidupmu? Saudara, di dalam berkat Tuhan ada bagian untuk kita juga untuk memberkati orang-orang yang miskin. Di dalam berkat yang kita terima ada bagian juga untuk kita memberkati orang tua kita yang mungkin sudah tua, yang sudah dalam kondisi fisiknya lemah. Di dalam berkat kita ada berkat Tuhan untuk engkau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam berkat yang engkau terima ada bagian di mana engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan, di pelosok, orang yang kesusahan, orang yang sedang dalam kondisi menderita. Saudara, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Kalau engkau murah hati, Anda sedang membuka pintu kemurahan itu terjadi dalam hidupmu. Engkau berdoa, Tuhan bukakan pintu yang selama ini tertutup dalam hidupmu. Engkau berdoa, di mana Tuhan saat aku hari ini sedang dikejar-kejar debt collector, sedang aku dikejar-kejar masalah, di mana saya hari ini terhimpit hutang. Pertanyaan saya, apakah engkau terikat dengan uang? Apakah engkau terikat dengan Tuhan? Apakah hatimu murah hati? Atau engkau hanya pengen supaya Tuhan menolong, setelah itu saya mau murah hati? Saudara, justru tunjukkan kemurahan hatimu di masa-masa sepertinya semuanya susah. Karena itulah engkau sedang menabur dalam kekuranganmu. Engkau akan lihat berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Saudara, terlalu banyak saya sering melihat banyak orang berkata seperti ini, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan pakai untuk melayani Tuhan. Justru saya balik pernyataan itu. Justru engkau belum hari ini kondisimu sehat sempurna, layanilah Tuhan, maka kesehatan itu akan mengalir dalam hidupmu. Karena waktu engkau punya hati yang berbalik dengan prinsip dunia, engkau sedang murah hati, engkau sedang juga membuka pintu kemurahan terjadi dalam hidupmu. Banyak orang berkata, kalau bisnisku sudah diberkati, kalau usahaku, kalau utangku lunas, baru saya akan mau menabur, Pak, saya akan memberkati. Justru saya balik pernyataan itu. Justru hari ini engkau dalam kekurangan, bisnismu belum pulih 100%, belajarlah menabur. Menabur di sana untuk engkau berkata, aku mau murah hati, karena setiap berkat yang Tuhan titipkan
semua datang daripada Tuhan. Saat engkau menabur buat orang miskin, engkau menabur dalam pelayanan, engkau sedang hari ini menabur benih kemurahan hatimu, sehingga tuaian itu juga akan membuka tuaian kemurahan terjadi dalam hidupmu. Balik itu saudara, jangan pakai prinsip berkata gini, kalau sudah dipulihkan baru saya. Rata-rata saya bisa cek, rata-rata orang yang awalnya dalam kondisi dia terpuruk, dia punya nasar di hadapan Tuhan, rata-rata setelah dia dipulihkan, rata-rata mereka banyak yang tidak menggenapi nasarnya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi butuh apa-apa, dan rata-rata mereka melupakan. Bahkan maaf ini, ketika mereka sepertinya memberinya bukan karena cinta, tapi hanya sebagai sesuatu, hanya untuk berkata, ya saya kan sekarang sudah dipulihkan, saya sudah lebih baik. Jadi bukan karena engkau mengasihi Tuhan, bukan karena memang engkau murah hati. Saudara, Tuhan tidak butuh apapun sebenarnya dari persembahan kita. Betul, karena semua yang ada pada kita, bahkan hidup kita, semua oleh kemurahan Tuhan. Maka ada pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Engkau hidup pun karena kemurahan Tuhan, engkau masih bernafas pun karena kemurahan Tuhan. Jangan saudara korupsi itu. Semua yang ada pada kita karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau ingin mengalami terobosan dalam keuanganmu, engkau ingin membuka kunci berkat dalam hidupmu, murah hatilah. Saudara, murah hatilah. Kalau engkau tidak bisa murah hati kepada orang yang kelihatan, engkau tidak mungkin bisa murah hati juga dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau dengan orang yang kelihatan engkau nggak bisa mengasihi, engkau juga nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu kata firman Tuhan. Kalau engkau tidak bisa hari ini memberikan pengampunan kepada orang yang kelihatan, nggak mungkin kau bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, nggak mungkin. Kenapa? Karena orang yang murah hati adalah orang yang sebenarnya sedang meneladani nature, sifat Allah sendiri, sifat Bapa di surga. Jadi hari ini engkau ingin terobosan, saya jawab itu saudara hari ini lewat firman Tuhan, murah hatilah. Saudara renungkan baik-baik, rata-rata orang yang pernah mengalami hidup enak, mengalami kondisi yang baik, tiba-tiba terpuruk, sebenarnya itu adalah didikan Tuhan untuk membentuk hati kita. Dan rata-rata orang yang pernah baik keadaannya tiba-tiba jatuh. Saya bukan menghakimi, tapi rata-rata pasti ada yang salah dengan hatinya. Entahkah hatinya tamak, serakah, atau hatinya kikir, tidak punya kemurahan hati. Saudara, demi kasih Tuhan, ketika saya menerima firman Tuhan ini, Tuhan bicara kuat dalam hati saya untuk saya sampaikan ini kepada umat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live streaming ini, Tuhan gak butuh apa-apa dari hidupmu, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hatimu, apa yang menjadi motivasi hatimu. Kalau selama ini kau terus jatuh bangun dalam soal ekonomi, saya berani pastikan pasti ada yang salah dengan hatimu. Engkau gampang lupa Tuhan ketika ada berkat mengalir, atau yang kedua, engkau menjadi serakah ketika berkat Tuhan ada di sana. Maka firman Tuhan berkata, jangan kau katakan dalam hatimu, dalam hati aja jangan kau ngomong bahwa semua ini saya peroleh karena saya bisa. Tapi Tuhan memberkati engkau itu karena Tuhan memberikan the power to get well, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Engkau bisa naik karirmu, semua kemurahan Tuhan. Engkau bisa diangkat jauh lebih baik, engkau bisa menikmati semua penyediaan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan kau katakan dalam hatimu karena engkau mampu dan bisa. Saudara, jauhkan itu dari hatimu. Tapi hari ini mulai belajarlah untuk murah hati dalam segala kondisi hatimu, kehidupanmu, aspek hidupmu. Murah hatilah. Jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang kikir,
Jangan jadi orang yang serakah, tamak, sombong, hanya kepentingannya pikirnya untuk kemegahan diri. Dijauhkan itu, saudara. Hal yang sama ketika saya bicara seperti Tuhan juga bicara untuk terus memurnikan hati saya. Ketika pelayanan, ketika pekerjaan, ketika apapun yang saya perbuat diberkati Tuhan. Hanya satu, Tuhan sedang titipkan berkat Tuhan di dalam hidup saya, hidup kita semua, untuk kita menjadi berkat, untuk bermurah hati, untuk berbelas kasihan kepada orang yang di luar sana. Saudara renungkan ini baik-baik. Murah hatilah, bermurah hatilah. Kalau engkau dengan manusia, engkau tidak bisa bermurah hati, pantas engkau sedang menutup pintu kemurahan Tuhan dalam hidupmu sendiri. Bukan Tuhan tidak baik, tapi engkau sendiri yang menutup pintu berkat itu. Maka hari ini teladani akan sifat Bapa surgawi kita yang murah hati. Murah hati mendatangkan berkat dalam dirinya sendiri. Tapi orang kejam, orang yang tidak punya belas kasihan, yang tidak bermurah hati, dia itu merugikan, menyiksa dirinya sendiri. Hari ini coba cek hatimu. Apakah di tengah kondisi pergumulan yang kau alami, engkau ini orang yang murah hati atau tidak? Atau jangan-jangan malah justru kita orang yang banyak intrik. Saudara, maaf, hati kita kalau nggak dijagai, hati kita itu penuh tipu muslihat. Betul, saudara. Hati kita ini penuh trik, saudara, kalau kita nggak jagai benar. Kalau hati kita nggak ada dalam firman Tuhan, hati kita ini penuh dengan motivasi yang macam-macam. Saya berdoa pagi hari ini, Bapak Ibu punya hati yang murah hati, sebagaimana Bapak sudah murah hati dalam hidup. Saya berkata demikian, bukan saya sekali lagi saya ngomong, saya tidak punya tendensi apa-apa. Saya hanya mau berdoa dan sampaikan firman ini dengan ketulusan murnian hati saya, supaya Bapak Ibu mengalami berkat kemurahan yang memang itu menjadi bagian saudara, yang saudara harus terima. Terlalu sering saya lihat orang jatuh bangun dalam dosa karena hatinya dikuasai cinta akan uang, sehingga susah untuk bermurah hati. Saudara, ini yang perlu kita waspadai di akhir zaman. Perhatikan 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ini bicara tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Engkau tidak mungkin memunculkan, engkau berkata aku mengasihi, kalau tidak ada murah hati di sana. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu murah hati. Iman, pengharapan, kasih saling berkaitan, bekerja bersama-sama. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau murah hati. Murah hati engkau sedang berkata, semua datang daripada Tuhan. Semua datang daripada Tuhan. Maka ketika aku menyembah, aku mengangkat tangan, aku memuji Tuhan, aku berdoa, aku menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dulu memberikan kemurahannya dalam hidupku, memberikan kasihnya. Maka ketika aku memuji Tuhan, aku pun menyembah Tuhan dalam kemurahan hati. Engkau tidak lagi berpikir bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan hanya dengan pikiran untuk engkau ingin menyedot atau ingin minta saja, tapi engkau murah hati bawa pujianmu kepada Tuhan. Engkau bukan hanya jadi orang yang hanya sekedar minta, tapi engkau menjadi orang yang murah hati. Engkau penuh dengan hati yang memberi. Ketika engkau berkata, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati yang melayani, hati yang mau memberi kepada Tuhan. Waktu itu ada dalam hatimu, waktu itu menjadi karaktermu. Engkau sedang menunjukkan kasihmu kepada Bapa. Dan ini dahsyat, saudara. Coba renungkan hatimu. Apakah di atas semua apa yang kau minta dan hadapkan kepada Tuhan, di samping kau mencari, engkau mengetok, engkau meminta, apakah di sana juga ada hati yang murah hati, hati yang mau berkata,
semua datang daripada Tuhan. Maka aku memberi kepada Tuhan lewat pujianku, penyembahanku, lewat hidupku yang kupersembahkan. Anda sedang mau berkata, Tuhan, Engkau empunya segalanya. Tidak ada satupun yang bisa aku usahakan dengan diriku sendiri, tapi semuanya oleh kemurahan Tuhan. Waktu ada kemurahan hati dalam hidupmu, pintu berkat-Mu terbuka dalam hidupmu, saudara. Dan kau lihat kemurahan demi kemurahan terjadi dalam hidupmu. Cek hatimu, cek hidupmu, cek motivasi pikiranmu, cek motivasi hatimu. Apakah engkau murah hati atau sekedar engkau berpura-pura di hadapan Tuhan? Doa saya, Bapak Ibu benar-benar menjadi orang yang murah hati di hadapan Tuhan, dan kau lihat pintu kemurahan Tuhan terbuka dalam hidupmu. Katakan amin. Selanjutnya, untuk cek apakah kita murah hati atau tidak, lihat firman Tuhan ini. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 37, di sana perikop bicara tentang orang Samaria yang murah hati. Perhatikan firman Tuhan ini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Jadi ada seorang yang lagi melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Perhatikan, tiba-tiba ada penyamun, ada perampok yang menghabisi dia, yang artinya mengambil barangnya tapi juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Jadi kondisi orang yang dirampok ini, saudara, kondisinya setengah mati, kondisinya habis-habisan, tuh fisiknya lemah, fisiknya mengalami banyak luka, keadaan yang tidak baik, apa yang dia punya habis. Perhatikan, cek dari cerita ini, apakah engkau murah hati atau tidak? Saudara nanti jawab di ujung terakhir ini. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, ada seorang imam. Siapa imam? Imam itu adalah seorang, kalau hari ini boksu, pendeta, pastor, dia hamba Tuhan. Saudara, dia lihat ada orang yang jatuh di tengah jalan, kondisinya sedang dalam kondisi yang parah. Perhatikan, ketika dilihatnya, ia ngapain? Melewatinya dari seberang jalan. Dia tahu orang ini butuh pertolongan, tapi dia melewatinya. Saudara, renungkan ini yang pertama. Saudara, bukan orang yang melayani di mimbarlah yang murah hati, tapi murah hati itu harus muncul dari hati kita. Saya berani berkata, tidak banyak pendeta hamba Tuhan, bahkan orang yang berkhotbah, yang memang benar hatinya murah hati. Atau saya mau berkata jelas, tidak semua orang yang melayani Tuhan karena memang dia melayani Tuhan. Karena ada banyak orang yang justru dia itu ingin, maafin, menjadi orang yang munafik. Justru dia ingin ngambil banyak hal daripada umat yang dilayaninya. Renungkan ini, saudara. Dia tahu orang ini butuh pertolongan, dilewati. Selanjutnya, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama, siapa Lewi? Para pemuji, para penyembah, orang yang ada melayani di rumah Tuhan. Lihat orang ini, dilewati. Siapa dia hari ini? Dialah pelayan-pelayan, pengerja-pengerja Tuhan yang ada di rumah Tuhan siang dan malam. Tapi lihat, dia bisa melayani Tuhan, tapi hatinya munafik. Ketika lihat orang ini terkapar, sengaja dilewati. Saudara, ini bukan manusia. Ini bukan orang yang murah hati. Inilah orang-orang yang ditunjukkan. Engkau bisa melayani, tapi kalau di dalam hatimu tidak ada kemurahan hati, semua yang kau lakukan di hadapan Tuhan hanya seperti sebuah sandiwara biasa. Seperti orang Farisi, ahli Taurat, mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak murah hati dalam melakukan firman Tuhan. Hari ini mari belajar
dari teguran Tuhan buat mereka. Saya berdoa Bapak Ibu, cek hatimu benar-benar murah hati. Engkau murah hati bukan karena engkau ingin dipandang orang. Engkau murah hati karena memang pada dasarnya hatimu engkau menyadari Tuhan lebih dulu mengasihi saya, bermurah hati kepada saya. Lihat setelah itu, lalu datanglah orang Samaria. Ini yang nemplak saya, saudara. Orang Samaria itu disebut orang yang kafir. Saudara baca di dalam Injil Yohanes, saudara akan lihat ada seorang Samaria yang menimba di sumur siang hari. Saudara, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini orang kafir. Tapi Tuhan tunjukkan orang kafir justru jauh lebih punya banyak kemurahan hati, punya kasih. Renungkan ini. Jangan sampai hati kita merasa kita orang yang tahu. Bahkan kita menjadi orang yang mabuk agama, tahu firman tapi nggak melakukan firman Tuhan, nggak murah hati. Renungkan ini. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini orang yang mungkin dianggap kafir, tapi dia punya hati, saudara, punya belas kasihan, dia punya kemurahan hati. Saya berdoa hati inilah yang kita punya saat kita ada di dalam Tuhan. Apa yang dia lakukan, dia mungkin bukan agamawi, dia nggak pakai jubah, dia mungkin nggak pakai banyak orang untuk menunjukkan bahwa dia imam atau lewi. Mungkin dia orang biasa, dia mungkin nggak menonjol dalam pelayanan di gereja atau di mana. Gak salah pelayanan saudara, saudara menjadi pendeta hamba Tuhan, saudara menjadi imam musik, pelayan pujian penyembah, gak salah. Tapi jangan sampai engkau melayani di mimbar, tapi engkau gak punya kemurahan hati. Justru orang-orang jemaat biasa yang sepertinya tidak terpandang, tapi mereka punya kemurahan hati yang jauh lebih hebat daripada saudara yang melayani di rumah Tuhan. Renungkan ini. Saudara, ia melihat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Perhatikan, saudara, ia membalut luka itu berarti dia membersihkan luka-luka itu, dibalut, disirami dengan minyak dan anggur. Anggur sebagai antiseptik. Minyak ini, minyak zaitun pada masa itu sebagai bentuk untuk penyembuhan. Dia memberikan pertolongan pertama. Dia mungkin gak tahu soal banyak hal tentang agama, renungkan ini. Tapi dia tahu bagaimana dia harus bermurah hati, karena sebagai sesama manusia. Dia tahu bermurah hati sebagai sesama orang yang ditebus oleh darah Tuhan. Renungkan ini, renungkan ini, renungkan ini saudara. Dia memberikan pertolongan. Lalu setelah itu saudara, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Perhatikan, berarti kalau orang ini dinaikkan ke atas keledai, berarti yang punya keledai yang nuntun keledai itu, dia rela turun, dia rela berjalan dan nuntun orang ini yang tidak siapa-siapanya. Lalu dibawa ke penginapan. Lalu dia berkata apa saudara? Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Berarti dia rela keluarkan keuangannya juga, bukan hanya kekuatannya, keuangannya juga, untuk menolong orang yang tidak tahu ini siapa, supaya orang ini terselamatkan. Dia saudara sewa penginapan untuk orang merawat dia. Ini loh kasih. Kasih itu bukan hanya diomongkan. Cinta itu bukan hanya untuk diomongkan. Engkau bisa memberi tanpa mengasihi. Betul. Tapi setiap orang yang mengasihi pasti akan memberi. Banyak orang ngeklaim gini, saya memberi. Tapi bisa jadi engkau memberi karena punya motivasi yang lain. Tapi kalau engkau mencintai, engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti memberi. Saudara, renungkan ini baik-baik. Renungkan dan perdengarkan ini ke telingamu.
Banyak orang itu mengalami jatuh bangun dalam soal keuangan, ekonomi, dalam kepenghidupannya. Rata-rata satu, banyak mereka punya banyak ini trik, banyak ketidakmurnian dalam hatinya. Renungkan ini baik-baik. Maka ketika saya baca ini, saya tuh bertanya dalam diri saya, Tuhan, jangan sampai Kau dapati dalam hati hamba-Mu ini tuh, aku bisa khotbah, aku bisa menyampaikan firman, tapi dalam hatiku penuh ketamakan, kerakusan, bahkan penuh dengan trik untuk aku mengelabui jemaat-Mu. Saudara, ini yang perlu kita taruh kemurnian dalam hati kita, untuk kita punya hati yang murah hati. Sedih saudara, ketika lihat gereja justru harusnya menjadi tempat untuk menunjukkan kemurahan Tuhan, tapi gereja hari ini justru menjadi tempat untuk menyedot apa yang bisa aku dapatkan dari umat Tuhan. Saudara, maka ketika Tuhan menuntun gereja, saya nggak berkata gereja saya lebih baik, enggak. Gereja yang Tuhan gembalakan, untuk saya belajar setiap apa yang saya terima tiap bulan, saya bagikan itu kepada orang-orang miskin. Lebih banyak pelayanan di diakonia, pelayanan untuk memberkati orang-orang, memberkati gereja yang lagi sedang ada di pelosokan, hamba-hamba Tuhan, menyekolahkan anak yang tidak mampu. Satu saudara, saya belajar seperti ini. Jangan sampai hati saya dikuasai ketika saldo menumpuk, lalu hati saya jadi tamak di sana. Saya percaya semua yang ada oleh karena kemurahan Tuhan. Maka biarkan oleh kemurahan Tuhan juga pintu-pintu berkat itu terbuka dalam pelayanan saya. Saya punya prinsip seperti itu. Hal yang sama saya bagikan ini kepada saudara. Kalau saudara sedang bergumul hari ini, yang perlu engkau buka dalam hidupmu adalah belajarlah murah hati. Belajarlah murah hati. Saat engkau murah hati kepada orang-orang yang di luar sana, yang menderita, yang kekurangan, yang miskin, saudara, engkau sedang membuka pintu kemurahanmu di dalam hidupmu. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati gerejamu sedang dalam pergumulan, memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam masalah. Engkau sedang membuka pintu kemurahan dalam hidupmu, dan itu menjadi tuayan dalam hidupmu. Ya, orang yang murah hati pasti akan terima kemurahan. Pertanyaan saya, saudara, apakah engkau murah hati atau tidak? Siapa dari tiga tokoh ini yang ada dalam hidupmu? Apakah engkau seperti imam yang hanya berkata, engkau sengaja melewatinya karena engkau berpikir, saya lagi sedang pelayanan Pak, kalau saya tolong nanti saya gimana, apa kata orang? Padahal hatimu tidak penuh dengan belas kasihan. Apakah engkau seperti Lewi yang hanya melayani demi sebuah keuntungan? Engkau berpikir ibadah itu untuk cari keuntungan. Jauhkan itu dari hidup kita, saudara. Ibadah itu adalah untuk kita memberi, untuk mengucap syukur buat setiap kemurahan yang kita terima. Harusnya itu yang kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah sejati. Ibadah pada esensinya mengucap syukur karena kita sudah menerima banyak daripada Tuhan. Maka tubuh kita, hidup kita sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Kalau tubuh kita sebagai persembahan, maka yang lainnya sebenarnya adalah juga sama datangnya daripada Tuhan. Engkau harusnya murah hati, tapi banyak orang tidak pernah bisa murah hati. Saudara, renungkan ini saudara, renungkan ini baik-baik. Karena saat sering melihat banyak orang itu mengalami hal yang tidak baik itu dalam kehidupan aspek hidupnya, karena hal yang seperti ini. Maafkan saya kalau saya harus ngomong belak-belakan. Anda bisa makan berpuluh-puluh ribu, beratus ribu, bahkan kalau Anda orang yang sangat kaya bisa jutaan sekali makan. Tapi maaf, untuk Anda memberkati orang di luar sana, orang miskin, orang kekurangan, bahkan memberkati gereja, pelayananmu, memberkati hamba-hamba Tuhan, engkau perhitungan sekali. Saudara, renungkan ini. Apakah engkau murah hati atau tidak, itu tergantung dari sikap saudara seperti ini. Saudara, saya ngomong ini, saya nggak minta saudara. Sekali lagi, saya dijauhkan dari saya minta. Saya belajar ngomong seperti dalam kemurnian hati saya kepada saudara. Nggak mau saya jadi hamba Tuhan yang sepertinya minta-minta. Enggak.
jauhkan itu dari hati saya. Saya itu hanya mau supaya saudara ngalami, ngerti esensinya. Waktu Anda murah hati, sebenarnya Anda tidak perlu takut tentang masa depan saudara, karena Tuhan juga yang akan membuka pintu kemurahan itu dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara pelit, saudara serakah, pantas saudara perlu takut dengan masa depan saudara, karena saudara sedang menutup pintu kemurahan itu dalam hidup saudara. Saudara perhatikan ini. Lalu Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapa tiga orang ini? Imam, Lewi, dan orang Samaria tadi, yang adalah sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun. Mereka menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan. Berarti dua orangnya, Imam dan Lewi, maaf, bukan manusia, karena tidak punya belas kasihan. Berarti jelas orang yang tidak kemurahan hati, dia itu bukan sesama bagi saudaranya. Renungkan ini. Kalau engkau ingin menjadi sesama bagi saudara, tunjukkan kemurahan hati. Kemurahan hati tidak harus dalam bentuk keuangan, dalam bentuk engkau memberi senyum, memberi semangat, memberi kekuatan bagi orang lain, engkau sudah murah hati. Daripada engkau ngomong merendahkan, melemahkan iman seorang, mending engkau bermurah hatilah, memberi kekuatan kepada orang yang sedang jatuh, sedang kehilangan semangat. Maka saya percaya, waktu engkau murah hati saudara, engkau akan menerima berkat Tuhan dalam hidupmu. Ini yang akan memulihkan masalah-masalah yang selama ini kau hadapi dalam sektor keuangan. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Sama Tuhan berkata kepada kita, pergilah, perbuatlah demikian. Jauhkan dari semua pikiran tamak, serakah, hanya mementingkan diri sendiri, pelit, kikir. Jauh saudara, itu bukan sifat kasih. Kasih itu murah hati. Salah satunya, waktu engkau bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya tahu hidupmu aman, hidupmu ada dalam berkat Tuhan. Tapi banyak orang saudara, mereka mengalami kondisi tidak aman. Kenapa? Karena mereka hidup dalam keserakahan. Saya berdoa malam hari ini buat kita semua, dijauhkan dari hidup kita keserakahan, dijauhkan dari hidup kita saudara hidup dalam kepentingan diri sendiri. Ayo murah hati, pergilah, perbuatlah demikian. Amin. Siapa yang mau murah hati? Tuliskan di live comment. Mulai detik ini saya mau belajar murah hati Tuhan. Saya mau murah hati, berikan aku hati yang murah hati. Tuliskan di live comment sebagai komitmen saudara. Kenapa saya mengajak saudara untuk suka menuliskan? Bukan saya mau merendahkan saudara, bukan. Saya belajar seperti ini. Ketika saya baca live comment saudara, ketika sudah siaran ulang saya baca, saya lihat, saya itu juga diberkati dengan itu. Dan itu menjadi komitmen saudara. Maka ketika saya membaca seperti apa ya live comment saudara, saya itu tumpangkan tangan di live comment dan berkata, Tuhan jadilah seperti imannya, jadilah seperti imannya. Saya percaya kok kuasa iman bekerja di sana. Sekalipun kau berkata bahwa sebenarnya kondisimu sedang susah, tapi ketika kau berkata aku mau murah hati, ajari aku murah hati, tanpa sadar Anda sedang meminta hati yang murah hati itu terjadi dalam hidup saudara dan mengubahkan hidup saudara, karena firman akan mengubahkan hatimu. Hatimu gak lagi sudah dipenuhi dengan kekikiran, dengan penuh kepelitan dan keserakahan, tapi Anda akan hidup dengan bijaksana, yaitu dengan hati yang murah hati. Ini yang akan membuka pintu kemurahan dalam hidup saudara. Amin saudara. Yang sepakat katakan amin, katakan haleluya. Saudara, ayo murah hati. Amin. Saudara punya orang tua, orang tuamu selagi kesusahan, berkati orang tuamu. Jangan pelit Anda sebagai menantu atau sebagai anak, lupa dengan orang tuamu. Anda lihat orang tuamu tidak berdaya, Anda taruh di panti jompo, Anda ini sedang tidak murah hati.
itu menutup pintu berkat dalam hidupmu. Anda enak aja, waktu kecil Anda dicebokin, Anda disusui, Anda dirawat oleh orang tuamu dari kecil sampai Anda bisa makmur disekolahkan. Tapi ketika orang tuamu hari ini sudah nggak berdaya, dalam kondisi tua, Anda sibuk dengan pekerjaan, Anda lalu enaknya berkata, orang tuaku nggak ada siapa-siapa, maka saya nggak bisa merawatnya. Dengar, orang tuamu itulah. Sebenarnya ketika engkau hormati orang tuamu, engkau murah hati dengan orang tuamu, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, maka panjang umur dan makmurlah keadaanmu. Jangan sampai engkau mati muda karena engkau nggak menghormati orang tuamu. Maka banyak orang-orang sudah diberkati, taruh orang tuanya di panti jompo. Maaf saudara, itu bukan tempat untuk orang tuamu sebenarnya. Itu karena engkau merasa orang tuamu hanya masalah buat engkau. Saudara, mari renungkan ini. Saya berharap Anda punya kemurahan hati untuk peduli dengan orang tua saudara. Kasih orang tua saudara yang sudah menunjukkan kasih saudara kepada Tuhan, kepada hidupmu. Hal yang sama, Tuhan sudah menunjukkan kasihnya kepada hidupmu. Jangan sangkali Tuhan dengan Anda menjual Yesus dalam hidupmu. Murah hatilah. Saudara, terlalu menyedihkan ketika saya lihat berapa banyak orang-orang Kristen yang justru naruh orang tuanya di panti jompo dengan enaknya berkata, saya terlalu sibuk Pak, saya nggak punya kondisi buat orang tua saya. Daripada orang tua, kalau Anda nggak bisa rawat dia, saudara, cari orang untuk merawat dia, tetap di rumah. Beri waktu untuk Anda ketemu orang tua saudara. Dulu ketika Anda sakit, orang tuamu yang paling panik untuk supaya Anda sembuh. Sekarang orang tuamu sakit, jangankan jenguk orang tuamu, lihat orang tuamu aja nggak pernah, nelpon aja nggak pernah, video call aja nggak pernah. Saudara sedang kehilangan kemurahan hatimu. Bertobat saudara. Tuhan ingatkan saya tentang hal ini. Ada banyak orang karena demi kekayaan ngejar gila-gilaan, tapi mereka meninggalkan asas-asas yang penting dalam hidup mereka. Salah satunya kemurahan hati. Hati kita jangan tamak saudara. Jangan jadi orang yang serakah. Mari belajar dari orang Samaria yang baik hati. Saat engkau murah hati, membuka pintu berkat dalam hidupmu. Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Ada orang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Perhatikan ini. Ada orang yang hidupnya, dia berpikir gini, semua berkat datang dari Tuhan, maka dia gunakan berkat Tuhan itu, dia kelola dengan bijaksana. Kata menyebar harta bukan berpikir dia sebar-sebar, enggak, tapi dia tidak terikat dengan keuangan itu. Dia tidak cinta uang itu, tapi dia pakai, dia kelola dengan benar. Dia bagikan kepada orang yang memang memerlukan. Dia harus menabur di mana tempat dia harus menabur. Dia tidak hitung-hitungan. Perhatikan, ada yang nyebar harta tapi bertambah kaya. Ada orang yang suka memberi tapi nggak pernah kekurangan. Tambah diberkati. Itu prinsip firman. Hatinya murah hati, tambah malah diberkati Tuhan. Dia menyebar harta, dia memberkati orang miskin, dia berdiakonia, dia menolong orang sakit, dia memberikan kemurahannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dia memberi makan. Perhatikan, siapa memberi minum, diberi minum. Dan tuayan itu selalu lebih banyak dari taburannya. Perhatikan ini. Maka dia mengalami kelimpahan. Tapi ada orang yang menghemat. Sebenarnya bukan menghemat sih. Dia hanya berpikir yang penting dirinya dulu, dirinya dulu, dirinya dulu, dirinya dulu. Pokoknya hatinya berpikir yang penting saya dulu, saya dulu. Serakah orang ini sebenarnya. Dia pikir ketika ada berkat selalu ngomong saya dulu.
Bisa ngomong, saya kakak tertua kah? Saya harus dulu kenyang dulu, baru saya mau nabur. Sama seperti ungkapan klasik berkata gini, kalau saya sudah dipulihkan saya akan nabur. Dengar, gak akan pulih malah. Tapi kalau engkau pulih, murah hatilah, maka pintu pemulihan akan terbuka dalam hidup saudara. Ada suami yang sangat pelit dengan istrinya dan anak-anaknya. Dia berpikir dengan hanya memberi sekedarnya, dia berpikir sudah memberi banyak, bermurah hati. Dengarkan baik-baik. Saudara, engkau berani menikahi istrimu, engkau berani untuk menghidupi dia. Bukan hanya sekedar menghidupi, tapi engkau berani untuk bertanggung jawab untuk mencukupkan istri dan anak-anak. Tapi maaf, ada banyak suami nggak peduli dengan istrinya. Tapi juga maaf, ada banyak istri yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya, karena hatinya terlalu serakah juga. Begitu juga sebaliknya, ada di mana orang-orang yang dia itu kikir. Anda bisa makan di mall, Anda makan di warung makan, bisa puluhan ribu Anda keluar. Tapi saat Anda memberi kepada Tuhan, maaf, Anda memberi hanya recehan. Saya tidak berkata gini ya, saya dijauhkan berkata bahwa kalau Anda memberi recehan, lalu Anda itu berarti saudara sedang menghina Tuhan. Bukan. Ada banyak orang yang punya kelimpahan, kelebihan, tapi dia hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau memberi, mentalnya kayak mental orang miskin, Anda sedang kehilangan kemurahan hati. Tapi maaf, ada orang yang memang itu yang dia punya, tapi dia memberi karena hatinya memang itu yang dia punya. Dia lebih murah hati, dia lebih kaya daripada orang yang kelimpahan tapi hatinya miskin. Saudara renungkan ini. Waktu saya merenung ini tuh hati saya tertemplak, saudara. Saya diingatkan ada pujian lama ngomong kayak gini. Persembahan kami sedikit sekali, biarlah Tuhan terimalah dengan segenap hati. Saudara maaf, kadang pujian ini gak 100% benar mewakili hati kita. Bukan berarti Tuhan itu hitung-hitungan sama saudara, enggak. Kalau memang yang kau punya itu hal yang kecil, berilah yang memang engkau punya kepada Tuhan. Murah hatilah. Tapi ada banyak orang pakai lagu ini hanya berpikir, yang penting kan Tuhan lihat hati. Tapi padahal yang di sana itu penuh dengan kekikiran, pelit, gak mau nabur, hitung-hitungan. Saudara, demi kasih Tuhan, berubahlah. Saya percaya saudara tidak mau menghalangi masa depan saudara sendiri kan? Saudara ingin mengalami kelimpahan kan? Ayo buka pintu kemurahan itu dengan membuka, dengan memberi kemurahan. Bermurah hatilah. Karena kalau engkau sadari waktu engkau bermurah hati, Anda sedang membuka pintu berkat dalam hidupmu. Tapi banyak orang lupa ini, saudara. Ada yang berharta tambah kaya. Ada yang malah saudara ngiritnya bukan main, karena hatinya dikuasai oleh cinta uang, tambah kekurangan. Siapa nahan gandum, ia akan dikutuki orang. Maksudnya apa? Kalau engkau punya sesuatu yang harusnya engkau bisa menjadi berkat buat orang lain, tapi Anda nggak mau nabur, Anda nggak mau bermurah hati, orang lain akan mengutuk hidup saudara. Dan ketika kutuk, ada alasannya kutuk itu jadi. Amsal 23 ayat 7 berkata, kalau orang saudara kutuk tanpa alasan tidak kena, tapi kalau ada alasannya kena juga. Maka renungkan ini saudara, renungkan ini. Jangan sampai orang itu mengutuki saudara karena saudara itu, kenapa saudara sampai terpuruk? Karena ada banyak kutuk yang diucapkan orang, dan itu terjadi karena ada alasan, ada celah dalam hidupmu. Maka saya berdoa hari ini, biarkan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Amin. Dan Tuhan dapati hati yang murah hati dalam hidup kita. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-5. Saudara renungkan ini. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan. Jadi Rasul Paulus memuji
jemaat yang di Makedonia. Kenapa? Selagi dicobai dengan berat, berarti apa? Ada pergumulan, ada penderitaan, ada masalah yang dialami. Dalam berbagai penderitaan, betul ada penderitaan, sukacita mereka meluap. Perhatikan, dalam kondisi mereka menderita, dalam kondisi mereka ada pencobaan, ada ujian, ada tantangan, ada masalah, tapi sukacita mereka meluap. Nah, sukacita mereka meluap ditunjukkan dalam hal apa? Perhatikan, meskipun mereka sangat miskin, perhatikan, mereka sangat miskin, berarti Paulus bukan melebih-lebihkan. Memang mereka dalam kondisi mungkin memprihatinkan, mereka dalam kondisi kekurangan, perhatikan. Namun mereka kaya dalam kemurahan, perhatikan. Mereka kaya dalam kemurahan hati. Lalu perhatikan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Karena mereka punya hati yang murah hati, sekalipun dalam kemiskinannya dia bisa memberi bahkan di atas kemampuan mereka. Dan saya percaya inilah yang membuka pintu berkat dalam hidup mereka. Paulus memuji mereka, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Perhatikan, Paulus sudah menolak pasti ini. Karena Paulus tahu kondisi akan jemaat di Makedonia, tetapi mereka minta dan mendesak. Kata mendesak itu seperti mereka tuh gini, memohon dengan sangat, tolong beri kami juga kesempatan untuk kami bisa menjadi berkat dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam pelayanan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Perhatikan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan, saya membaca ini saudara, ini luar biasa. Mereka meminta, mendesak supaya berkata, supaya kami pun beroleh kasih karunia untuk kami juga menabur, memberkati pelayanan bagi orang-orang kudus. Pertama kepada Tuhan. Siapa yang menabur bagi Tuhan pasti menuai. Ini prinsipnya. Sekalipun mereka, maaf ini, gak mengharapkan imbalan, tapi tetap hukum tabur tuai terjadi bagi mereka. Yang kedua, mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Paulus pun diberkati dengan taburan mereka. Sekali lagi saya ngomong ini, saya gak minta. Saya hanya mau berkata kepada saudara, supaya saudara dipenuhi dengan kemurahan hati. Jangan hitung-hitungan saudara. Engkau ingin mengalami terobosan, bahkan di akhir zaman Tuhan akan membuat kekayaan seberang samudera berhimpun kepada gerejanya. Anda gerejanya, tapi gereja yang seperti apa? Yang punya kemurahan hati. Waktu Anda murah hati, Anda akan melihat berkat Tuhan melimpah-limpah terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Amsal 11 ayat 17 tadi mengingatkan kepada kita, orang yang hatinya saudara murah hati, dia itu sedang mendatangkan kebaikan, berkat berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan tentunya kalau engkau murah hati, itu juga akan balik kepada dirimu dan keluargamu. Katakan amin, katakan haleluya. Jadi saya mau berkata hari ini, perhatikan ini, waktu engkau berjalan dengan Tuhan, ayo miliki sikap ini, murah hati. Apa yang kau tabur tangan kananmu, tangan kirimu gak boleh tahu. Belajarlah di sana. Saudara, setiap berkat yang saudara, berapa dari antara saudara sudah memberkati saya pelayanan ini, bahkan saya sampai tolak-tolak, saya sudah diberkati, saya minta nomor rekening Bapak, saya ingin memberkati Bapak. Saya bersyukur buat hati Bapak Ibu yang murah hati. Sekali lagi, selalu saya berkata gini, saya akan salurkan setiap berkat yang Bapak Ibu bagikan kepada saya, supaya itu menjadi benih buat Bapak Ibu. Dan betul, saya salurkan itu kepada beberapa banyak orang. Dan saat ini termasuk hamba Tuhan yang tidak suka punya rekening yang ngendon. Baru kemarin saya urus rekening, saya sudah lama
saya nggak pernah butuh. Karena saya sadar satu hal, semuanya biarkan untuk kemuliaan Tuhan. Biar nggak ada satupun yang ambil keuntungan di sana. Saya bersyukur dengan kemurahan hati saudara yang rela ngirimi saya makanan. Ada satu umat Tuhan ngirimin dari Lampung, Pak minta apa lagi? Saya kirim. Saya ngirim apa? Saya hanya berkata bersyukur aja. Terima kasih. Terima kasih buat kemurahan hatimu. Saya hanya mau lihat apa? Di sana saya bisa melihat waktu engkau murah hati. Engkau bukan hanya saja memiutangi saya, tapi engkau sedang memberkati Tuhan dengan taburanmu, dan itu membuat Tuhan terus menambah-nambahkan kemurahannya di dalam hidupmu. Saudara, saya percaya inilah hal yang sederhana yang kita harus lakukan. Saya berkata hari ini, pedulilah saudara. Pedulilah, punya hati yang penuh belas kasihan. Kalau hatimu punya penuh belas kasihan, engkau akan menjadi orang yang menuai semua yang baik. Makanya saudara, hari-hari ini yang perlu terjadi dalam hidup kita. Terakhir, sebelum saya selesai, apakah hatimu murah hati? Apakah hatimu penuh belas kasihan? Atau sebaliknya? Kalau hari ini ada yang sebaliknya itu, hati yang lain, mohon ampun sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan hati kita. Lihat, waktu engkau murah hati, apakah Tuhan akan menggenapi firman-Nya atau tidak? Setahu saya firman Tuhan tidak pernah salah. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberi kemurahan. Kata berbahagialah Tuhan sudah membuka. Diberkatilah orang yang murah hati. Berarti saat engkau murah hati, berkat Tuhan sudah ada di atas kepalamu, atas hidupmu, atas keluargamu. Dan yang kedua, kemurahanmu, kemurahan hatimu akan membuka pintu kemurahan Tuhan yang lebih dahsyat lagi terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa Bapak Ibu tangkap firman Tuhan ini, dan berkat Tuhan mengalir dahsyat dalam hidupmu. Demi nama Yesus hamba berdoa, biarkan kasih Tuhan melingkupi engkau, membuat hidupmu menjadi orang-orang merdeka dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Jadi bagaimana untuk engkau mengalami pemulihan dalam hutangmu, pemulihan dalam ekonomi? Murah hatilah. Lihat nanti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Tuhan berikan hati yang murah hati kepada setiap umatmu. Biarkan umatmu menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Umatmu menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan hamba berdoa, biarkan Tuhan kemurahan-Mu terjadi bagi mereka, sehingga pintu-pintu kemurahan itu juga dibuka dalam hidup mereka. Hamba tolak setiap hati yang kikir, hati yang serakah di dalam nama Yesus. Biarkan kemurahan demi kemurahan terus mengalir dan hari tercurah dalam hidup umat-Mu. Hamba berdoa, sebagaimana Bapa kami murah hati, Bapa yang di sorga murah hati, kami pun mau hari ini untuk memiliki kemurahan hati ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu memerdekakan setiap kami. Dan kami melihat campur tangan Tuhan di akhir zaman terjadi dalam hidup kami. Gereja Tuhan dipulihkan. Gereja Tuhan akan berdiri dalam otoritas dan menyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Blessing Tuhan ada atas umat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang ada pada kita masing-masing, atau apa saja yang ada di rumah kita, untuk kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita masing-masing. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadanya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka mari kita yang percaya makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita masing-masing. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan untuk kita. Maka perbuatlah setiap kali kamu meminumnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
Yesus sudah boleh mencurahkan darahnya di atas bukit Kalvari, dan Yesus sudah boleh mencurahkan darahnya untuk mengampuni segala dosa kita. Saat ini kita sudah diselamatkannya, dan Yesus minta kepada kita untuk kita tetap setia kepadanya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah cawan minuman syukur yang sudah kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka mari kita yang percaya, minumlah di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di atas kami masing-masing, di mana Tuhan sudah boleh mengorbankan tubuh dan nyawanya untuk kami yang percaya kepada Engkau. Dan saat ini kami sudah boleh ditebusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI-MCC Tuhan dimanapun berada. Bapa, jika saat ini mereka ada dalam kesakitan, mari Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang sedang bimbang Tuhan, Engkau datang dan menghibur dan menguatkan mereka Tuhan, agar mereka lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk mengembalakan jemaat GKI-MCC Tuhan. Tuhan memberkati akan Paping, Aan, Bu Heni dan anak-anak. Bila mereka senantiasa terus hidup dalam berkat Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu Bapa, dimanapun dia berada Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan, dari wabah virus corona yang masih terus merajalela dalam bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan menjauhkan semuanya. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan akan seluruh kehidupan kami. Pelihara akan hidup kami Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Haleluya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan Bapak Ibu.
Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati juga ketika engkau keluar. Tuhan membuat hidupmu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Diberkati rumah tanggamu, hubungan suami istri diberkati Tuhan, orang tua anak diberkati Tuhan, anak-anakmu pandai, cerdas, pinter, diberkati Tuhan dengan hikmat, akal budi, kepandaian daripada Tuhan. Diberkati lumbungmu, diberkati adonanmu, diberkati perbendaharaanmu, semua melimpah dengan hasil, dan berkat Tuhan ada dalam hidupmu. Dan kau melihat semua yang baik terjadi dan mengejar hidupmu, kebajikan dan kemurahan saja mengejar hidupmu seumur hidupmu, dan engkau akan disebut orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.